Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Ahmad Kasina Aula akan mempresentasikan hasil literatur reviewnya di bawah bimbingan Dr. Tantiana dan Dr. Aksa Suwada. Kebetulan sekali ya, Dr. Yuli bisa menggantikan Dr. Hendrik, sehingga paling tidak lumayan kalau 3 orang itu masukannya akan jadi lebih banyak dibanding kalau kita hanya uji 2 orang seperti yang kemarin bimbingannya Dr. Lutfi, hanya saya sama siapa kemarin ya, saya sama Dr. Lutfi sama Dr. Christian yang bimbing, kemudian hanya 1 orang kemarin. Jadi masukannya itu sangat terbatas ya sedikit lah maksudnya, karena kalau literatur review ini kan baca ya, jadi bacanya banyak sekali, makanya sama yang disampaikan Dr. Yuli bahwa bukunya tebel katanya, memang begitu. Beda dengan hasil penelitian. Saya rasa saya lanjutkan. Ahmad Kasina, bagaimana? Apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat ya, siap untuk presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menulis usulan-usulan yang ada ya. Insya Allah siap, Prof. Ya, jadi waktu saya berikan kepada Ahmad Kasina untuk mempresentasikan yang berjudul Hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 melalui latihan fisik aerobik. Jadi waktunya nggak usah lama-lama ya Kasina, jadi kira-kira paling lama 15 menit. Baik, Prof. Ya. Saya izin share screen ya, Prof. Silakan. Apakah share screen saya sudah terlihat, Dokter, Prof? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dokter. Yang terhormat Prof. Lutfi, selaku Ketua Penguji, yang kami hormati Dr. Yuliati, selaku penguji, dan tak lupa pembimbing saya yang selalu memberikan nasihat, motivasi, serta arahan dan masukan, Dr. Aksa dan juga Dr. Tantiana. Kenalkan, di sini saya mempresentasikan skripsi saya, literatur review yang berjudul Hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 melalui latihan fisik aerobik. Bagaimana kita ketahui bahwa periodontitis merupakan penyakit kesehatan gigi dan mulut dengan prevalensi yang tinggi. Menurut data yang dilansir oleh Global Burden of Disease pada tahun 90 hingga 2010, tidak kurang dari 743 juta jiwa yang ada di dunia menderita periodontitis berat atau severe periodontitis. Begitu pula di Indonesia, berdasarkan data yang dilansir oleh Riskesdas pada tahun 2018, persentase kasus periodontitis di Indonesia juga terbilang tinggi, yaitu di angka 74,1%. Periodontitis sendiri merupakan suatu penyakit inflamasi pada jaringan penyokong gigi yang disebabkan oleh mikroorganisme spesifik yang mengakibatkan kerusakan progresif pada ligamen periodontal yang dapat mengakibatkan kerusakan tulang alveolar. Periodontitis merupakan salah satu penyakit kesehatan gigi dan mulut yang memiliki kaitan dan hubungan dengan penyakit sistemik, yaitu diabetes mellitus, di mana hubungan kedua penyakit ini saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, kelainan yang lain bisa memengaruhi satu sama lain. Saat ini treatment yang diberikan dalam menanggulangi periodontitis salah satunya adalah melalui terapi farmakologis, yaitu melalui obat, berikannya antibiotika, yang bertujuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri penyebab periodontitis. Di antara antibiotika yang biasanya diberikan adalah ada penisilin, kemudian tetracycline, kemudian metronidazole, dan juga clindamycin. Namun dalam efektivitasnya, dalam membunuh atau menghambat mikroorganisme, antibiotik ketika digunakan secara tepat dapat menimbulkan efek samping atau kerugian. Salah satu contohnya adalah dapat menimbulkan timbulnya resistensi.
Maka dari itu dibutuhkan suatu alternatif dalam menanggulangi periodontitis menggantikan antibiotika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Omori pada tahun 2018, latihan fisik aerobik atau aktivitas olahraga ini memiliki kontribusi yaitu untuk mencegah periodontitis melalui peningkatan respon fisik terhadap peradangan dan stres. Di samping itu, latihan fisik aerobik juga berperan dalam memperbaiki kontrol gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes mellitus. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 melalui latihan fisik aerobik. Kemudian mengenai rumusan masalahnya, yaitu apakah latihan fisik aerobik direkomendasikan untuk menghambat kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian untuk tujuan umum yang pertama, merangkum berbagai informasi ilmiah tentang hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 melalui latihan fisik aerobik. Yang kedua adalah membuat rekomendasi tentang manfaat latihan fisik aerobik terhadap hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian untuk tujuan khusus yaitu melakukan eksplorasi pustaka terhadap hambatan kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 melalui latihan fisik aerobik. Kemudian untuk manfaatnya ada dua. Pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat terapan. Manfaat teoritis yang pertama adalah memberikan kontribusi informasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah hasil penjelasan secara teori dapat dimanfaatkan sebagai informasi dasar untuk selanjutnya dibuktikan melalui penelitian. Kemudian manfaat terapan adalah menginformasikan kepada peneliti lain bahwa kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 dapat dihambat melalui latihan fisik aerobik. Selanjutnya mengenai kerangka konsep. Kerangka konsep di sini akan menjelaskan mengenai hubungan antara periodontitis dan juga diabetes mellitus tipe 2 ataupun diabetes mellitus tipe 2 terhadap periodontitis dan juga peran latihan fisik aerobik dalam menghambat kerusakan tulang alveolar pada periodontitis kronis maupun peran latihan fisik aerobik dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Pada awal terjadinya periodontitis, terjadi proses inflamasi sebagai respon terhadap bakteri pada ginjal. Bakteri ini akan mengeluarkan zat endotoksin berupa lipopolisakarida atau LPS. Kemudian LPS pada tubuh ini akan dikenali oleh TLR atau toll-like receptor. TLR sendiri merupakan protein transmembran yang diekspresikan oleh sel imun yang berfungsi untuk mengenali patogen. Keberadaan bakteri pada pocket periodontal ini menimbulkan terjadinya hipoksia pada jaringan periodontal. Samping itu, ikatan antara TLR dan juga LPS menginduksi terjadinya hipoksia pada jaringan periodontal yang mengakibatkan aktivasi dari NF-kB. Aktivasi NF-kB menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi pada jaringan periodontal, diantaranya ada TNF-alpha, kemudian IL-1B, kemudian IL-6, dan juga IL-8. Pelepasan sitokin proinflamasi ini menginduksi peningkatan produksi dari prostaglandin E2 dan juga matriks metaloproteinase. MMP dalam jumlah tinggi ini mampu merangsang terjadinya destruksi matriks selular gingiva, kemudian kerusakan ligamen periodontal dan juga destruksi perlekatan serat kolagen epitel. Sedangkan pada prostaglandin E2 dia akan melemahkan aktivitas osteoblas dengan cara menginduksi osteoblas untuk memproduksi reseptor RANKL dan menurunkan produksi OPG. Induksi kedua reseptor ini akan menyebabkan aktivasi dan diferensiasi dari osteoklas. Aktivitas sel osteoklas lah yang menyebabkan resorpsi tulang alveolar sehingga terjadi periodontitis. Periodontitis memiliki hubungan dengan diabetes mellitus, di mana pada awal periodontitis bakteri mengeluarkan zat LPS yang kemudian memicu makrofag untuk melepaskan mediator kimia, yaitu berupa TNF-alpha dan juga IL-1B. Sebagai respon inflamasi, peningkatan kedua sitokin ini ternyata mampu menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas, sehingga terjadi gangguan sekresi insulin. Kerusakan sel beta pankreas ini juga menyebabkan perubahan pada struktur sel beta itu sendiri.
sehingga menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi kondisi hiperglikemia. Itu kondisi di mana kadar glukosa dalam darah ini tinggi, yang menyebabkan komplikasi mikrovaskuler yang ditandai dengan adanya peningkatan AGE atau Advanced Glycogen End Product. AGE ini akan berikatan dengan reseptornya, yaitu RAG, yang dapat mengaktifasi faktor transkripsi NF-kB. Kemudian dapat menghasilkan peningkatan produksi dari sitokin proinflamasi dari pembacaan monosit atau makrofag, dan peningkatan ini ternyata berkontribusi pada inflamasi kronis sehingga dapat menyebabkan periodontitis. Selanjutnya mengenai peran latihan fisik aerobik. Latihan fisik aerobik merupakan aktivitas olahraga yang dilakukan secara teratur, jangka panjang, dan menggunakan oksigen sebagai sumber utama dalam aktivitas tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Omori, ternyata latihan fisik aerobik ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan volume oksigen maksimal dan juga oksigenasi jaringan yang nanti dapat membantu keadaan hipoksia pada jaringan periodontal. Prinsipnya adalah semakin banyak oksigen yang diserap, seharusnya semakin cepat atau semakin lebih baik pula tubuh dalam memperbaiki kerusakan atau menghadapi terjadinya infeksi. Konsentrasi oksigen utamalah yang nanti akan menghambat perkembangan dari bakteri gram negatif anaerob sendiri, itu dengan cara merubah kondisi anaerob menjadi aerob, sehingga bakteri ini akan dihambat dalam pelepasan LPS dan seterusnya, yang nanti akan dihambat juga proses kerusakan tulang alveolarnya. Sedang di samping itu, latihan fisik aerobik juga berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada saat dilakukannya latihan fisik aerobik, terjadi kontraksi otot. Kontraksi otot ini akan menyebabkan peningkatan pemakaian energi. Peningkatan pemakaian energi menyebabkan ATP ini turun, yang kemudian akan dipecah menjadi CAMP atau cyclic adenosine monofosfat oleh enzim AMPK, adenosine monofosfat protein kinase. Di samping itu, kontraksi otot juga menyebabkan peningkatan aktivitas ion kalsium pada sitosol yang kemudian akan mengaktifkan enzim CAMK2 atau calmodulin protein kinase. Enzim CAMK dan AMPK inilah yang nantinya akan menyebabkan stimulasi translokasi glukosa transporter 4 untuk membawa glukosa dari darah masuk dalam sel. Dan pada saat inilah terjadi penurunan glukosa darah. Mekanisme inilah yang dianggap sebagai peran latihan fisik aerobik dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Kemudian mengenai metode literatur review, yaitu menggunakan desain narrative review. Untuk source artikelnya yaitu menggunakan database jurnal online yang penulis peroleh melalui Google Scholar, kemudian Science Direct, kemudian Remotex ID UNER, dan juga PubMed. Caranya adalah dengan memasukkan keyword atau kata kunci, yaitu diantaranya adalah physical exercise and periodontitis, kemudian latihan fisik aerobik dan diabetes mellitus tipe 2, kemudian hubungan periodontitis dan diabetes mellitus tipe 2, kemudian periodontitis dan alveolar bone loss, dan yang terakhir adalah exercise and alveolar bone loss. Pencarian dibatasi pada artikel yang berbahasa Indonesia dan Inggris dengan penerbitan mulai tahun 2010 sampai 2020. Kemudian untuk study selection-nya, yaitu penulis melakukan screening pembacaan terhadap artikel yang ditemukan dengan menyesuaikan topik review atau judulnya dengan membaca judul, abstrak, dan juga kesimpulan. Setelah itu dilakukan seleksi full text artikel dengan menentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sebelumnya sudah ditentukan oleh penulis. Kemudian hipotesis penulisan adalah kerusakan tulang alveolar pada penderita periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 dapat dihambat melalui latihan fisik aerobik. Selanjutnya mengenai pembahasan, yaitu pada terjadinya periodontitis diawali dengan pelepasan LPS oleh bakteri anaerob. LPS kemudian akan dikenali tubuh melalui TLR. Keberadaan bakteri anaerob pada paket periodontal dapat menyebabkan keadaan hipoksia. Selanjutnya, LPS yang berikatan dengan TLR ini menginduksi terjadinya proses hipoksia yang kemudian akan mengaktifasi NF-kB. NF-kB akan mendorong sitokin proinflamasi, diantaranya ada IL-6, IL-1B, IL-8, dan juga TNF-alpha pada jaringan periodontal dan meningkatkan produksi prostaglandin E2 dan matriks metaloproteinase. MMP dalam jumlah tinggi ini menyebabkan destruksi matriks seluler gingiva. Sedangkan prostaglandin E2 akan menginduksi osteoblas untuk memproduksi reseptor RAMKL dan menurunkan OPG.
Induksi dari RNKL dan OPG ini akan meningkatkan aktivasi dari osteoklas. Aktivasi osteoklas lah yang akan memediasi penghancuran ekstraselular gingiva, ligamen periodontal, dan menyebabkan terjadinya resorpsi tulang alveolar. Kemudian periodontitis merupakan manifestasi dari penyakit diabetes mellitus, dan kondisi berglikemia pada diabetes mellitus dapat mempercepat terjadinya destruksi tulang alveolar. Pada awal periodontitis diawali pelepasan LPS yang memicu makrofag untuk melepaskan mediator kimia. Sebagai respon inflamasi terjadi peningkatan keduanya yang menyebabkan perubahan struktural pada sel beta pankreas. Perubahan struktur ini menyebabkan kerusakan sel beta sehingga terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan pada kondisi diabetes mellitus ini, tipe 2 mengalami kondisi berglikemia yang menyebabkan komunikasi mikrovaskular, ditandai dengan peningkatan AGE. AGE ini akan berinteraksi atau berikatan dengan reseptornya, itu RAG, sehingga menimbulkan stres oksidatif dan mengaktifkan faktor transkripsi NF-kB pada makrofag. Makrofag akan menghasilkan peningkatan sitokin proinflamasi. Peningkatan ini berkontribusi pada inflamasi kronis sehingga mampu menyebabkan periodontitis. Selanjutnya mengenai peran dari latihan fisik aerobik. Latihan fisik aerobik dapat meningkatkan respon fisik terhadap stres dan peradangan. Latihan fisik aerobik mampu memperbaiki kontrol gula darah, menurunkan kadar HbA1c, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Latihan fisik aerobik memiliki fungsi dalam meningkatkan kapasitas volume oksigen maksimal karena terjadi peningkatan kardiak output dan peningkatan ekstraksi oksigen oleh otot. Peningkatan volume oksigen maksimal dan oksigenasi jaringan oleh latihan fisik aerobik mampu mengembalikan kadar oksigen pada pocket periodontal dan menghambat bakteri anaerob. Di samping itu, latihan fisik aerobik juga mampu menghambat dan menurunkan sitokin proinflamasi yang berkontribusi terhadap terjadinya periodontitis. Latihan fisik aerobik menimbulkan kontraksi otot. Pada saat berkontraksi, terjadi peningkatan pemakaian energi sehingga kadar ATP akan turun. ATP kemudian akan dipecah menjadi CAMP yang mengakibatkan perubahan transport glukosa. Kontraksi otot akan mengakibatkan peningkatan ion kalsium pada sitosol, dan ion kalsium akan mengaktifkan enzim CAMK2. Enzim ini akan menstimulasi translokasi glukosa transport 4 yang kemudian membawa glukosa masuk ke dalam sel dan terjadi penurunan glukosa darah. Selanjutnya adalah beberapa penelitian yang saya ambil jadi referensi dalam mendukung skripsi saya. Pertama ada penelitian Andrade et al. Pada tahun 2017 dia mengamati bahwa pengaruh latihan fisik aerobik dapat mengurangi kropos tulang alveolar dan perilaku seperti kecemasan pada tikus dengan periodontitis. Latihan fisik aerobik yang diberikan adalah berenang selama 8 minggu pada hewan coba. Dalam setiap sesi renang kurang lebih selama 60 menit dengan durasi 5 hari per minggu dengan beban 5% yang dibebankan pada hewan coba. Variabel yang diteliti adalah tulang alveolar dan perlekatan epitel pada hewan coba. Pada hasil penelitian, hewan dengan periodontitis tanpa diberikan latihan fisik aerobik mengalami kehilangan perlekatan epitel dan kerusakan tulang alveolar yang lebih besar dibandingkan dengan hewan yang diberikan perlakuan latihan fisik aerobik. Penjelasannya adalah adanya penurunan kadar TNF-alfa dan peningkatan kadar interleukin 10 oleh akibat latihan fisik aerobik. TNF-alfa mampu meningkatkan terjadinya destruksi tulang melalui pembentukan dan peningkatan osteoklas dan stimulasi produksi prostaglandin E2. Sedangkan interleukin 10 memberikan peran sebagai anti-inflamasi dengan menghambat osteoklastogenesis melalui peningkatan ekspresi OPG serta menurunkan regulasi aktivator reseptor NF-kB. Di samping itu, interleukin 10 dapat menurunkan ekspresi pada TNF-alfa. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrade et al. Pada tahun 2018 yang mengamati pengaruh latihan fisik aerobik meningkatkan profil glikemik dan inflamasi serta mengurangi perkembangan periodontitis pada tikus diabetik. Latihan fisik aerobik yang diberikan adalah berenang selama 8 minggu dengan durasi renang 60 menit setiap harinya. Variabel yang diteliti adalah kadar kontrol glikemik, kemudian profil sel-sel inflamasi, serta kehilangan tulang alveolar pada tikus dengan penyakit periodontal dan diabetes. Hasil penelitiannya adalah latihan fisik aerobik menurunkan kadar glukosa darah dan HbA1c pada hewan dengan diabetes mellitus, penyakit periodontal, maupun tanpa penyakit periodontal. Pada hewan tanpa latihan fisik aerobik dengan diabetes mellitus disertai penyakit periodontal, ditemukan adanya APL atau alveolar bone loss yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hewan latihan fisik aerobik. Penjelasannya adalah latihan fisik aerobik mendorong penurunan TNF-alfa dan peningkatan kadar interleukin 10. Latihan fisik aerobik mampu memodulasi sitokin TNF-alfa
dengan merangsang produksi hemokin dengan efek antiinflamasi lokal dan sistemik. Interleukin 10 memberikan efek pengambatan pada elevasi dari TNF-alfa. Latihan mampu mengubah fenotip makrofag yang berubah dari profil pro-inflamasi menjadi profil anti-inflamasi. Selanjutnya mengenai penelitian yang dilakukan oleh Omori pada tahun 2018, dia mengamati kebiasaan latihan fisik aerobik untuk perbaikan status penyakit periodontal. Latihan fisik aerobik yang diberikan adalah bersepeda selama kurang lebih 20 hingga 40 menit 3 kali seminggu selama 12 minggu. Variabel yang diteliti adalah jumlah gigi dengan periodontal pocket tube, kemudian jumlah gigi dengan bleeding unpropping, dan juga jumlah salinan treponema reticular. Hasil penelitiannya adalah hasil intervensi olahraga atau setelah diberikan latihan fisik aerobik menunjukkan perbedaan yang signifikan pada BOP, PPD, dan jumlah bakteri T denticula. Ketiganya mengalami penurunan yang signifikan setelah program pada kelompok intervensi latihan. Penjelasannya adalah latihan fisik aerobik mampu mengaktifkan sel imunokompeten lokal seperti makrofag, neutrofil, dan limfosit. Latihan fisik yang diberikan secara terus-menerus dapat meningkatkan fungsi dari makrofag. Saat fungsinya ditingkatkan, sel dendritik diaktifkan di perifer dan mengatur infeksi mikroba dengan respon imun bawaan dan respon imun adaptif. Makrofag yang diaktifkan dapat melepaskan faktor antivirus seperti TNF-alfa dan IVN-beta. Makrofag juga mampu menghasilkan kemokin untuk memerangi infeksi virus. Pada kasus ini, kebiasaan olahraga dapat mengurangi sitokin inflamasi lokal, berkontribusi terhadap terjadinya periodontitis, kemudian mengaktifkan sel imunokompeten dan memperbaiki patologis periodontitis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2016 mengenai hubungan antara latihan jasmani dengan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Latihan fisik aerobik yang diberikan adalah melakukan latihan jasmani, diantaranya berupa jalan kaki, kemudian bersepeda, senam, dan jogging. Pada dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kontrol. Variabel yang diteliti adalah melihat kadar glukosa darah. Hasil penelitiannya adalah durasi dan intensitas latihan jasmani berhubungan secara signifikan dengan kadar glukosa darah. Dengan melakukan olahraga 3 kali seminggu selama kurang 30 menit atau lebih dapat menurunkan resiko kadar glukosa darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes mellitus. Biasanya adalah kadar glukosa darah dapat diturunkan melalui peningkatan insulin yang dapat melancarkan transportasi glukosa ke otot yang sedang bekerja saat dilakukannya latihan jasmani. Latihan mampu meningkatkan proses translokasi glukosa transporter 4 ke permukaan sel otot. Kontraksi otot menyebabkan peningkatan adenosin trifosfat yang secara cepat mengaktifkan adenosin monofosfat protein kinase. Enzim AMPK merupakan mediator kunci pada transport glukosa pada mamalia. Selanjutnya mengenai kesimpulan yaitu kerusakan tulang alveolar pada periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 dapat dihambat melalui latihan fisik aerobik. Latihan fisik aerobik mampu meningkatkan oksigenasi jaringan sehingga mampu menambah produksi sitokin proinflamasi. Latihan fisik aerobik juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 2 melalui penurunan glukosa darah. Kemudian sarannya adalah perlu dilakukan penelitian eksperimental laboratoris lebih lanjut untuk mengetahui dosis maksimum latihan fisik aerobik yang aman agar didapatkan efektivitas yang maksimal berdasarkan kelompok usia. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ya, terima kasih Ahmad. Nah, presentasinya sudah disampaikan. Jadi kalau dibandingkan dengan aku masih ujian proposal ya, jadi terima kasih banyak kami mengalami kemajuan ini. Dulu masih banyak sekali kekurangannya, sekarang sudah bagus. Nanti akan menjadi lebih bagus lagi kalau mendapat masukan dari beberapa penguji. Jadi tolong Nasina dicatat ya. Baik, Prof. Catatannya, masukan dari penguji. Juga mungkin ada saran-saran ya dan pertanyaan, silakan dijawab. Dokter Christian apa sudah masuk ya? Belum sepertinya, Bu. Kemarin sudah. Seperti bukaan. Kemudian nanti dicatat-catat di situ, Kasina ya. Ya, baik dokter. Kalau Dokter Christian belum masuk, silakan Dokter Yuli kalau begitu untuk memberikan pertanyaan dan masukan. Silakan Dokter Yuli. Ya, terima kasih Prof. Tuti atas waktunya.
Sina, saya sudah terima naskahmu, saya sudah baca, ini tebal sekali ya, Dik. Ini bisa jadi tesis ini. Ya, dokter. Menyusunnya berapa bulan ini, tebal sekali. Ya, Dik. Nggak ngerti kalau kamu mau. Apa? Nggak ngerti kalau kamu mau. Ini pohon penelitian ya? Iya, dokter. Ya. Pohon penelitian tentang latihan fisik ya, latihan fisik dan periodontitis ya, latihan fisik dan periodontitis ya. Pada topik Anda kebagian tentang melihat hubungan periodontitis seorang penderita diabetes ya. Iya, dokter. Yang kan enggak ya, karena perlakuan latihan aktivitas fisik ini. Karena saya nggak mengikuti dari proposal, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang yang perlu Anda jelaskan ya untuk klarifikasi. Baik ya. Nah sekarang saya mulai dulu dari lembar depan ini. Mulai dari lembar pengesahan itu ke pembimbing utamanya Dr. Tantiana, betul ya? Pembimbing sertanya Dr. Aksa, betul ya? Nah itu nanti tolong dicocokkan dengan yang di ucapan terima kasih itu. Kok ditulisnya Dr. Tantiana pembimbing serta ya? Oh, yang iya dokter. Terima kasih. Ya, itu tolong dicek. Ya. Itu termasuk nanti ini revisi panitia penguji skripsi. Panitia penguji skripsi itu sudah beda dengan proposal. Kalau yang mungkin yang kamu tuliskan di sini ketua pengujinya Dr. Tantiana ini mungkin pada saat proposal ya. Iya, Dok. Nah, nanti tolong disesuaikan. Ini ya. Panitia penguji skripsi ini. Ucapan terima kasih. Ini ketua departemennya pada saat proposal, jangan lupa, kamu kan nggak langsung skripsi, ada proposal dulu. Nah, ketua departemennya, ucapan terima kasih kepada ketua departemen, Dr. Lutfi, ini juga belum ada. Ya, sebutannya masih ketua departemen ya, Dek. Kemudian, yang Dr. Aksa Suhada, Dr. Aksa Suhada ini memang pembimbing dan sekarang juga sebagai ketua bagian. Ya, ketua bagian biologi oral. Ya. Itu juga ada sedikit revisi di sana, ya. Oke. Kemudian di bagian abstrak, di bagian abstrak ini saya nggak tahu kamu ini mengambil file yang benar apa ini, soalnya di method dan research conclusion ini belum ada. Yang di naskah yang saya terima. Ini. Ya betul, enggak ada memang. Oh ya, ya. Jadi di sini ini belum sepertinya kok belum selesai ditulis ini ya. Di sini yang di abstrak ini baik yang dalam bahasa Inggris maupun dalam yang bahasa Indonesia. Ini tolong dicek lagi. Ini yang di sini metode research dan conclusion ini dijadi perlu buat KB tapi nggak ada bawahnya ini narasinya. Jangan-jangan kamu lupa nih belum ditulis ya. Ya, itu termasuk di sini. Tata bahasa di judul apa memang menerjemahkannya benar seperti ini toh? Bahasa Inggrisnya. Ini bacanya apa? Obstacles to alveolar bone damage in chronic periodontitis with type 2 diabetes. Ini tolong dilihat lagi. Ini kok sepertinya apa ya, letterlek di bahasa Inggris kan, tapi apa memang demikian ini bahasa Inggris bakunya ini ya? Hambatan itu apa? Ini kok? Oh iya, bukan. Bukan, pasti bukan, itu salah itu. Nah, itu loh. Ini saya baca pertama kali kok gini bahasa ininya ya. Iya, bukan. Tolong diperbaiki lagi ya judulnya ini. Yang dalam bahasa Inggris ya. Oke. Keywordnya ada apa aja, Dek, keywordmu? Jadi kalau kamu menulis ini keywordnya apa? Chronic periodontitis, kemudian aerobic physical exercise, diabetes mellitus, dan TNF alpha. TNF alpha. Jadi penghubung respon imunnya dari TNF alpha ya?
Betul. Iya, Dok. Ya. Diabetes mellitusnya perlu dicantumkan tipe 2 apa enggak? Seharusnya perlu, Dok. Nah, itu ya di keywordmu. Jadi kalau orang searching, nanti kalau ketemu keyword diabetesnya tipe 2. Ya, Iya. Ya, diperbaiki ya. Oke, baik. Daftar isi saya kira nggak ada masalah. Daftar tabel juga. Oh ini. Di bab 4 itu ya, bab 4 di penulisan itu memang ada ya, metode literatur review ini panduannya kamu lihat dari mana tuh? Saya pakai panduan yang dikasih sama fakultas itu kemarin dipakai teman-teman yang sidang di beberapa departemen seperti konservasi, kemudian radiologi, dokter. Resmi dari fakultas ya? Iya. Dan jadi di sini makanya ada tulisan kriteria inklusi, eksklusi, ini juga ya. Dalam review artikel, naratif review itu juga ada ya? Iya. Iya. Terus yang dimaksud data extraction itu apa, Dik? Di bawahnya itu apa? Hasil mensortir jurnal atau gimana? Yang di metodemu? Data extraction itu nanti kaitannya sama hasil analisis di bab selanjutnya. Jadi hasil analisis di bab selanjutnya itu ekstraksi datanya didasarkan pada beberapa unsur, diantaranya penulis dan tahun terbit, kemudian judul dari artikel, kemudian hasil yaitu berupa kesimpulan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Saya nggak paham gimana cara gimana. Kalau saya kemarin tanya ke teman-teman yang juga pakai template literatur review, yang dimaksud dengan data extraction itu adalah unsur-unsur yang ada di hasil analisis dari artikel review yang dipakai. Jadi kalau tulisan saya ini ada 3. Yang pertama penulis dan tahun terbit dari artikel tersebut. Kemudian yang kedua yaitu judul penelitian tersebut. Yang terakhir yaitu hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulannya. Oh, jadi dikompilasi maksudnya? Iya, kompilasi. Itu. Nah, ini makanya tadi ada tabel-tabel itu ya. Tabel-tabel itu yang kamu maksud sebagai data extraction. Iya. Gitu. Ini saya benar-benar nggak tahu ya, tanya karena saya nggak tahu maksudnya. Di pembahasan, dokter. Oh, di pembahasan. Ya, ini ada hubungannya di pembahasan. Ya. Kemudian bab 5 hasil pencarian artikel di bab 5. Hasil pencarian artikel itu maksudnya apa? Cerita yang bab 5, hasil pencarian artikel dan karakteristik artikel. Apa bedanya dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang di bab 4? Izin menjelaskan, dokter. Kalau menurut pengetahuan saya, kalau hasil pencarian artikel itu di situ dijelaskan mengenai proses pencarian atau proses pembuatan literatur review-nya dari awal. Di sini dijelaskan bahwa pertama dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci yang telah disusun. Kemudian penulis melakukan screening, yaitu pembacaan terhadap jurnal yang sudah ditemukan berdasarkan topik atau judulnya, yang sebelumnya ditentukan dulu inklusi sama eksklusi. Kalau inklusi yang dimaksud itu berarti beberapa hal yang berkaitan dengan judulnya. Misal kalau di sini kriteria inklusi saya adalah penelitian mengenai tulang alveolar dan kerusakan tulang alveolar. Kemudian ada juga penelitian mengenai latihan fisik aerobik. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian yang terakreditasi nasional maupun internasional. Jadi ini semacam kayak persyaratan buat kita bisa menseleksi jurnalnya yang nanti bakal dipakai. Kalau untuk karakteristik artikel, itu berupa hasil analisisnya, dokter, yaitu ekstraksi datanya dari artikel-artikel yang sudah didapatkan melalui proses study selection, kemudian dirangkum dan dibuat tabel dengan berdasarkan data ekstraksi. Kalau di sini saya data ekstraksinya ada 3, yaitu penulis dan tahun terbit, kemudian judul penelitian sama kesimpulan dari penelitian tersebut.
Ya, itu ya. Itu untuk karakteristik artikel di hasil ya. Iya. Ya, oke. Baik, ya. Oke, baik. Sekarang kita di latar belakang, ya, di pendahuluan bab 1. Bab 1 di pendahuluan. Ini ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu kan Anda tulis sesuai dengan keyword-nya. Keyword itu kan membawa Anda ini mau menulisnya ke arah mana kan, benar kan? Di pikiran Anda itu kan seperti itu, ya. Jadi di sini Anda sudah menceritakan tentang periodontitis, prevalensinya, ya. Kemudian mestinya ini juga ada diabetes, ya. Periodontitis pada penderita diabetes itu berbeda tidak dengan periodontitis pada penderita yang bukan diabetes? Menurut Anda? Periodontitis pada penderita diabetes berbeda. Kalau sepengetahuan saya berbeda, dokter. Jadi kalau pada penderita periodontitis dengan diabetes mellitus ini, kalau tadi yang dijelaskan pada kerangka konsep kan itu dapat mempercepat terjadinya kerusakan tulang alveolar. Jadi pada orang yang menderita periodontitis dengan tambahan DM ini, dia akan lebih parah atau lebih cepat perkembangan penyakitnya. Itu ya, jadi sakit diabetes dulu, ada bawaan sistemik diabetes, kalau dia mengalami periodontitis maka kerusakan tulangnya akan lebih progresif. Itu. Ya. Iya, dokter. Ya. Ya, jadi nanti ya yang di sini, yang di latar belakang itu tolong lebih tajam ya. Jadi kalau Anda memang menetapkan keyword yang di depan tadi ada 4 keyword tadi, maka yang di sini juga tolong dibawa, dipertajam ke arah sana. Jadi ada narasi-narasi yang sifatnya teori, ya, narasi yang sifatnya teori misalnya di halaman 2, paragraf kedua, itu yang penyakit diabetes mellitus merupakan suatu penyakit gangguan metabolis dan bla 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 yang Ernawati et al. 2012 itu mungkin lebih tepat di tinjauan pustaka. Karena ini adalah teori. Ya, ini kan teori menceritakan tentang kelainan diabetes mellitus, ya. Ini. Jadi ini lebih ke arah ini ya, latar belakangnya diarahkan lebih tajam ke poin-poin yang menjadi pokok bahasannya, ya. Yang harapannya nanti kamu alur berpikirnya, kamu menjelaskan teori yang berhubungan dengan topikmu ini nanti ke arah itu. Ya, di mapping yang di kerangka konsep itu, ya. Oke. Soalnya di sini ya perawatan itu kan kenapa dipilih aktivitas fisik, karena kan tujuannya kalau saya lihat di sini mau menggantikan supaya tidak bergantung pada antibiotik ya, betul? Iya, betul, Dok. Nah, itu kan, nah itu juga. Ini juga harus dipertajam. Ya, ini memang sudah ada. Kamu bercerita satu paragraf tentang antibiotik, kemudian kamu susul di berikutnya di paragraf yang halaman 3 itu alternatifnya adalah dengan latihan fisik. Nah, itu kan keunggulan latihan fisiknya ini yang juga harus ditonjolkan. Keunggulannya itu apa? Ya. Tolong dipertajam daripada kamu cuma menjelaskan teori-teori dasar yang sebenarnya kamu letakkan aja di di bab 2. Ya, itu ya. Jadi keunggulannya apa? Supaya itu tadi kan tidak bergantung pada antibiotik. Nah, nanti reviewnya kamu buktikan dari referensi-referensi itu kamu jelaskan pada saat kamu menulis kerangka konsep dan pembahasan. Ya, ini masukan dari saya. Nanti silakan dipertimbangkan dengan pembimbingnya. Ya. Kemudian yang di 3 ya, di halaman 3, ini tolong yang di paragraf nomor 2 sebelum kesimpulan yang di latar belakang, sebelum paragraf maka dari itu, ini tolong diperbaiki ya tulisannya. Ini kok rasanya nggak kurang enak dibacanya karena akhirnya ini kok seperti berdiri sendiri ya paragraf ini. Paragraf yang di
mana halaman 3. Kurang koheren sama sebelumnya ya, Dok, mungkin ya, Dok. Ya, kalau kayaknya ini kamu ini nempel aja, nggak ada runtutannya. Ya. Baik, Dok. Ya, ini tolong apa? Di apa? Nggak menyatu dengan paragraf yang lain, ya. Oke, rumusan masalah ya. Ini loh, saya ini melihat kenapa setiap ada tulisan latihan fisik, kemudian ada tulisan-tulisan yang mengandung judulmu, itu selalu diawali dengan huruf kapital. Itu betul. Banyak sekali. Jadi saya sampai capek mundur itu. Lihat, dicek lagi ya, Dik ya. Betul, semua tulisan latihan fisik L-nya itu mesti besar. Ya, itu nanti ketemu lagi P penderita periodontitis, P ini mesti gede. Dicek lagi ya. Semua yang ada kaitannya tuh nggak tahu kamu pakai sistem apa, keluar kalimat itu mesti huruf besar. Ya, itu banyak soalnya. Nah, kemudian di tujuan umum yang nomor 2. Tujuan umum nomor 2, membuat rekomendasi. Latihan ini tujuannya untuk membuat rekomendasi tentang, ini apa bukan manfaat ya? Rekomendasi apa yang kamu maksudkan di sini? Ini apa bukan manfaat ya? Yang di tujuan umum. Yang poin nomor 2. Sepertinya lebih mengarah ke penjelasan mengenai manfaat latihan fisik aerobik, Dokter. Yang nomor 2 ini, penjelasan tentang manfaat latihan fisik aerobik. Manfaat sama tujuan itu beda loh, Mas. Ya, lah ya. Saya cuma bertanya. Iya, makanya saya suruh dia jawab supaya bisa menjawab pertanyaannya Bu Yuli. Kalau di sini harapannya dari penjelasan yang dituliskan di sini itu bisa menjadi sebuah rekomendasi tentang manfaat dari latihan fisik aerobik itu sendiri, Dokter. Setelah orang membaca ini kumpulan dari review jurnal, kumpulan dari jurnalmu ini, orang akan bisa menyimpulkan kalau latihan fisik aerobik itu bisa membantu proses penyembuhan atau menghambat kerusakan tulang pada periodontitis. Pada periodontitis seorang penderita diabetes. Nah, itu apa bukan manfaat ya? Kalau rekomendasi, kira-kira kalau di sini mungkin kamu menyebutkan dosisnya, terus yang hasil reviewmu itu mungkin bisa ditaruh di tujuan. Tapi kalau kamu untuk ini, menurut saya ya, ini apa bukan ke arah manfaat. Ya, nggak apa-apa sih kamu ada tujuan untuk membuat ini merekom ini loh bagus dengan aktivitas fisik itu bisa untuk menghambat kerusakan tulang. Ya, tolong dipertimbangkan lagi ya. Apa yang kamu maksud itu orang lain tuh bisa membaca sesuai yang ada di pikiranmu ya. Ini saya tambahkan nih Bu Yuli sebentar ya. Saya sebelum. Jadi Pak Kasina, pertanyaannya Bu Yuli ini benar bagus dan kamu harus bisa menjawab sebetulnya. Pada waktu diskusi kita sering diskusi kan, saya sering mention ini bahwa tujuan ini salah satunya adalah membuat rekomendasi itu adalah kita berdasarkan naskah-naskah tinjauan literatur review yang sudah ada yang banyak sudah beredar, yang sudah publish. Itu banyak yang menuliskan bahwa tujuannya objektifnya adalah pertama merangkum, to summarize itu untuk merangkum, membuat summarize the theory of apa. Kedua, objektif kedua adalah make recommendation apa tentang apa, ya kan? Nah, sebetulnya kamu bisa menjawab ini, pertanyaan Ibu Yuli ini, mengapa kamu membuat tujuannya itu 2? Harusnya keluar 2 ini di kesimpulan. Kalau tujuannya 2 adalah membuat summarize, merangkum, dan tujuan kedua adalah membuat rekomendasi, kesimpulannya adalah pertama, summary-nya gimana? Kedua, rekomendasinya bagaimana? Gitu kan? Ya, jadi itu harus tujuan ya. Harus tampak.
Ya, di kesimpulannya harus keluar. Harus Nah, keluar. kesimpulannya bilang apa? Kesimpulannya kan rekomendasimu. Kesimpulannya tadi sepertinya hanya ini dokter, belum saya cantumkan mengenai rekomendasinya, hanya berupa summary saja. Ya, makanya ditambahkan. Dan kamu harus bisa menjawab pertanyaannya Dokter Yuli tadi, mestinya mengapa kok ada rekomendasi di situ. Ya sudah, saya kembalikan ke Bu Yuli, saya nggak terlalu banyak ikut campur. Klarifikasi ya, mungkin anaknya ini mahasiswa sendiri juga bingung mau jawab apa ini ya. Jadi kalau gini deh, kalau kamu di sini konsekuensinya ini memang kamu diarahkan untuk tetap menulis sebagai tujuan, maka kesimpulanmu memang harus tercantum. Rekomendasi, membuat rekomendasi. Hasil dari rekomendasimu itu loh apa? Ya. Jadi Ya, kalau ada 2 tujuan umum, kesimpulannya juga mungkin harus sesuai. Jadi kan linear gitu loh. Kalau anu kan rumusan masalah, tujuan, kemudian hipotesis, dan nanti kesimpulannya di ujungnya itu nanti kan kesimpulan. Kesimpulannya itu apa? Nah itu harus sinkron. Ya. Intinya itu. Silakan diputuskan dirunding dengan pembimbingnya. Nanti dapat arahan dari pembimbing. Ya, itu. Kemudian ini di tinjauan pustaka nanti kamu ambil aja ya, Dek, naskahnya nanti kamu ambil aja ke rumah lagi ya. Soalnya ini bukannya koreksi redaksional yang habis nanti waktunya kalau di sini. Baik, ini terus langsung di sini. Di kerangka konsep. Di kerangka konsep ya. Di kerangka konsep bab 3. Ini ya, kerangka konsep. Jadi alur berpikirnya gimana, Dek? Kamu bercerita latihan fisik dan diabetes. Latihan fisik, periodontitis kronis, kerusakan tulang alveolar, dan penderita diabetes. Itu bercerita pakai bahasamu sendiri gimana? Coba. Bentar. Jadi kalau di kerangka konsep dijelaskan mengenai hubungan periodontitis kronis dengan diabetes mellitus tipe 2 ataupun sebaliknya diabetes mellitus tipe 2 dengan periodontitis. Kemudian peran dari latihan fisik aerobik terhadap dalam proses menghambat kerusakan tulang alveolar pada periodontitis kronis dan juga peran latihan fisik aerobik dalam menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Gambaran besarnya seperti itu, dokter. Jadi pada awalnya pada penderita periodontitis ini bakteri akan mengeluarkan zat LPS atau lipopolisakarida yang kemudian akan dikenali oleh TLR, yaitu toll-like receptor. Keberadaan bakteri pada pocket periodontal ini menyebabkan peningkatan hipoksia pada jaringan periodontal. Samping itu, ikatan antara TLR dengan LPS juga dapat menginduksi peningkatan hipoksia. Dengan adanya peningkatan hipoksia, itu mengakibatkan aktivasi dari NF-kB. Aktivasi NF-kB ini akan menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi yang menyebabkan periodontitis, diantaranya sitokin tersebut adalah TNF-alpha, kemudian IL-1B, IL-6, dan juga IL-8. Pelepasan sitokin ini akan menginduksi dan meningkatkan produksi dari prostaglandin E2 dan juga matriks metalloproteinase. Peningkatan atau MMP dalam jumlah yang tinggi ini dapat menyebabkan destruksi matriks seluler gingiva, dan prostaglandin E2 ini akan menurunkan aktivitas osteoblas dengan cara menginduksi osteoblas untuk memproduksi reseptor RNKL dan OPG. Nah, RNKL dan OPG ini ketika RNKL jumlahnya lebih tinggi dan OPG jumlahnya turun, pada kerangka konsep ini jelaskan bahwa osteoblas ini meningkatkan produksi RNKL dan OPG ini kadarnya diturunkan sehingga akan menyebabkan aktivasi dan diferensiasi pada osteoklas, sehingga peningkatan aktivitas osteoklas inilah yang menyebabkan resorpsi tulang alveolar. Bisa, Pak? Ya. Saya nggak terlalu mengikuti, Pak. Saya ada yang terlewat dari rapat-rapat kita. Ya. Jadi kan ini intinya. Jadi periodontitis itu kan jadi aktivitas fisik itu berefek sistemik untuk meregulasi
hiperglikeminya lebih dominan itu ataukah ke arah, kalau lihat jalur yang ini kan jalur ke arah respon imunnya ya, imunitasnya. Itu bagaimana? Apakah berjalan bersama ataukah ada karena sistemiknya ditingkatkan, kondisi sistemiknya bagus, diregulasi karena aktivitas fisik, jadi respon imunnya juga menjadi lebih baik, ataukah terjadi bersamaan? Mana, Dik? Gimana menurutmu? Izin bertanya, Dok, untuk bersamaan itu bersamaan dengan yang apa ya, Dok? Respon imun dengan? Respon imun dengan regulasi ini, respon sistemik yang karena hiperglikeminya diturunkan. Kalau di sini dijelaskan bahwa tadi latihan fisik ini berpengaruh terhadap respon fisik, stres, dan peradangan. Jadi di peradangannya juga latihan fisik ini mampu menghambat dari sitokin-sitokin yang menyebabkan terjadinya atau patogenesis pada periodontitis. Di samping itu, latihan fisik juga mampu meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh. Sehingga menurut saya kedua-duanya, Dokter. Itu kira-kira lebih lama, lebih cepat yang mana? Efek anti-hiperglikeminya ataukah dengan menurunkan respon menurunkan aktivitas sitokain proinflamasi dari referensi yang kamu baca? Kalau dari referensi yang saya peroleh dari pembacaan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, itu lebih ke penurunan dan proses penghambatan sitokin proinflamasinya, Dokter. Kebanyakan. Cepat ya? Ya. Lebih cepat efeknya? Iya. Dibandingkan dengan efek anti-hiperglikemi? Kalau untuk anti-hiperglikemi, sepertinya saya belum menjelaskan, Dokter. Di sini hanya menjelaskan tentang penurunan sitokin proinflamasinya. Loh, anti-hiperglikemi itu yang inhibisi ini loh, Dek. Maksudnya, translokasi GLUT4 akan menghubungi itu anti-hiperglikemi. Yang GLUT4. Jadi kan maksudnya yang panahmu inhibisi ini loh. Ini kan sebenarnya kesimpulannya anti-hiperglikemi kan. Penderita diabetes itu kan ada fenomena hiperglikemia. Ya kan, di sistemik. Tapi karena dari aktivitas yang kamu sebutkan di sini ada kontraksi. Saya nurut kerangka konsepmu ya. Saya baca di kerangka konsepmu. Ya, saya nggak menganut teori dasarnya. Ini kan akan mengaktifkan translokasi GLUT4 yang lebih banyak. Ini kan untuk transporter dari glukosa, ya kan? Kalau kamu belajar insulin, nah ini akan kalau ini meningkat, maka efek ini akan menyebabkan absorpsi glukosa atau masuknya glukosa ke dalam sel itu akan meningkat sehingga ini akan menyebabkan itu tadi anti-hiperglikemi. Ini maksud saya. Inhibisi loh, panahmu anti inhibisi yang panah ada tanda itu kan inhibisi. Ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, ini efek anti-hiperglikemi pada penderita diabetes tipe 2. Nah, ini loh jalur yang ini dengan jalur yang di mana di periodontitis yang keluarnya menginhibisi sitokain proinflamasi. Nah, itu lebih cepat yang mana efeknya? Karena kalau dilihat dari ini efek exercise kemudian diukur diukur kadar glukosa darahnya itu efeknya akan lebih cepat pada penurunan kadar glukosa darah. Ini yang banyak sudah cocok. Cuman mungkin kamu membaca dari hasil referensi-referensimu tuh apakah respon yang di mana? Yang di tabel sebelah sana itu yang respon imun sitokain proinflamasi sampai di rengkel OPG itu memang efeknya juga bisa cepat. Itu. Paham ya pertanyaan saya? Iya, Dokter. Enggak, ini cuma supaya kamu ini kerangka pikirnya supaya enggak dengan begitu banyak jurnal yang kamu baca tuh benang merahnya itu kamu tahu. Jadi efek sistemiknya itu bagaimana yang berpengaruh terhadap
keadaan inflamasi pada periodontitis kronis. Ya. Iya, dokter. Ya. Nah, saya nambahkan sedikit, Mbak Bu Yuli ya. Nah, ini sama Kasina, ini terkait dengan pertanyaannya Bu Yuli yang tadi. Bu Yuli tadi kan bertanya tentang hubungan periodontitis dengan diabetes itu bagaimana. Nah, Anda menjawab, Kasina tadi menjawab bahwa pada orang yang diabetes, periodontitisnya lebih agresif. Padahal di tinjauan di kerangka konsep saudara ini jelas-jelas tertulis bahwa periodontitis pun bisa menyebabkan kerusakan sel beta pankreas, resistensi insulin. Jadi hubungannya itu bukan hanya itu. Jadi diabetes bisa menyebabkan keparahan periodontitis, orang periodontitis pun bisa menyebabkan resiko diabetes, kan gitu. Vice versa. Jadi pertanyaannya Dr. Yuli tadi itu belum terjawab sepenuhnya. Jadi mestinya Anda dengan kerangka konsep ini bisa menjawab pertanyaan Dr. Yuli bahwa hubungannya bagaimana, hubungannya dua jalur. Periodontitis bisa menyebabkan kerusakan, orang diabetes bisa memperparah periodontitis yang tidak terkendali juga bisa menyebabkan diabetes, resiko diabetes. Kayak lingkaran setan gitu jadinya. Nah, coba saya mau tanya ke Kasina. Kalau itu tadi rentetan seperti itu, kira-kira jawabanmu bahwa seorang penderita periodontitis akan memperparah keadaan diabetesnya itu dari mana, Dek? Dari kerangkamu ini, coba. Ini sebenarnya udah kelihatan di sini, baca yang mana? Dari yang mana? Dari proses ini, Dok. Peningkatan sitokin proinflamasi, TNF-alpha sama interleukin 1 beta ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas. Nah, kerusakan sel beta pankreas ini nanti bakal mengganggu sekresi insulin karena kerusakan sel beta pankreas ini menyebabkan perubahan struktur pada sel beta sehingga menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin inilah yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Jadi bisa-bisa kita tidak tahu ya waktunya, timingnya, apakah regulasi glukosa darah dulu terjadi, kemudian memperbaiki semua, ataukah dari regulasi sitokain proinflamasi itu yang dicegah. Ini tapi boleh kamu eksplorasi lewat jurnalmu. Mungkin dengan jurnal yang banyak itu mungkin kamu bisa melihat itu sudah ada yang menjelaskan belum? Ya. Kan ini berarti kan suatu lingkaran toh. Dokter Aksa kan ini menjelaskan kan kamu diarahkan supaya kamu bisa menjelaskan dua tadi kan. Nah, coba ya. Dilihat ya Kasina ya. Iya, dokter. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, ini waktunya mungkin nanti Prof Tuti yang lainnya. Ini jadi exercise itu sebagai preventif atau kuratif, Dek? Sebagai preventif, dokter. Preventif. Iya, dok. Preventif ya. Preventif untuk mencegah kehilangan lebih lanjut ya. Iya, dokter. Mencegah kehilangan lebih lanjut ya. Tidak terjadi keparahan lebih lanjut. Ya, kehilangan tulang alveolar lebih lanjut ya. Sebentar di ya, preventif ya. Lagi memiliki mencegah terjadinya. Nah, kalau begitu yang di kesimpulan ini juga ada statement latihan fisik juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya DM tipe 2 melalui penurunan glukosa darah. Ini juga preventif ya. Iya, dokter. Kesimpulannya tapi tolong diperbaiki ya. Ini kok keluar tujuanmu tadi nggak ngomong ini loh tentang mencegah DM tipe 2-nya loh. Ya. Ini tolong kesimpulannya diperbaiki. Harus sesuai dengan tujuan tadi ya, dok. Harus kamu sudah mulai. Kalau misal 2 berarti kesimpulannya juga harus 2 dan menjelaskan sesuai yang dijelaskan di tujuan.
Betul, guys. Kamu Baik, sudah. dokter. Ya, wes. Satu lagi yang terakhir. Di saranmu, kamu tuliskan mengetahui dosis maksimum. Untuk saran. Perlu penelitian laboratoris lebih lanjut untuk mengetahui dosis maksimum. Kenapa yang dicari dosis maksimum, Dek? Karena kalau di sini dijelaskan bahwa kalau latihan fisik dilakukan dengan intensitas yang berat, itu ternyata malah tidak berpengaruh terhadap hambatan kerusakan tulang alveolnya, malah lebih parah seperti itu. Kalau di jurnal tadi kan dijelaskan intensitas latihan fisik aerobik yang diberikan ada yang selama 12 minggu, ada yang selama 8 minggu. Nah, itu kan dari sini kan belum tahu batasnya kira-kira yang dianggap sebagai latihan fisik sedang dan berat itu dosisnya seperti apa. Belum ada ya? Iya, belum ada. Belum nemu. Masuk toh. Latihan fisik itu penelitian sudah banyak. Jadi kalau saya lihat dosis maksimum itu adalah dosis yang sudah menimbulkan kerusakan. Biasanya dilihat dari efek dosis rendah, dosis optimal, kemudian dosis maksimum. Biasanya kalau sudah setelah dosis optimal, kalau itu dinaikkan dosisnya, itu adalah dosis maksimum yang ternyata dia sudah tidak memberikan efek terhadap suatu apa yang diteliti ya, terserah jurnalnya apa. Saya kira kalau kamu bisa melihat bahwa kamu sudah melihat mengeksplorasi jurnal-jurnal yang mengetahui dosis-dosis itu, saya kira dosis maksimum itu sudah bisa diketahui loh. Berarti keywordnya ada di efek yang terjadi ya. Ketika itu tidak memberikan efek apapun, berarti itu sudah masuk di dosis maksimum. Iya, dosis biasanya kalau ini seperti obat ya. Obat itu kan ada dosis minimal, dosis optimal, dan di mana dosis itu sudah dosis yang setelah itu tinggi, berarti dosis yang paling efektif adalah di bawahnya. Ya, coba ya dilihat lagi ya. Soalnya ini sarannya itu kok mengetahui dosis maksimum. Orang kalau olahraga ya, misalnya kalau olahraga itu kan ada dosisnya. Misalnya diambil 100% dari usia, ya heart rate-nya diukur 100% dari usia dikurangi 220 dikurangi usia, misalnya itu yang paling sederhana. Maka itu justru tidak digunakan. Ya, sarannya ini lebih baik kalau mengetahui dosis optimal. Jadi kalau dosis maksimum itu tujuannya untuk mencegah ya. Ini loh. Baik, dokter. Yang baca itu loh, agar aman, yang aman agar didapatkan efektivitas maksimal. Jadi kalau efektivitas maksimal itu belum tentu dosisnya harus maksimum. Dosisnya itu dosis yang optimal, dosis yang memang sesuai untuk kelompok. Ini kan katanya kelompok usia ya, kelompok usia tertentu. Ya, itu aja sih kata-katanya ini membuat jadi kenapa kok dosis maksimal? Kenapa bukan dosis optimal? Ya. Ya, itu aja Kasina, kamu terima kasih jawabannya. Baik, dokter. Terima kasih untuk masukannya, dokter. Ya. Saya sampun, Prof. Matur nuwun, Dokter Yuli. Wah, ini Dokter Yuli sudah membedah ini ya, membedah dari awal sampai akhir. Bacanya ngebut, Prof. Sampai ke basic teorinya ya. Jadi matur nuwun sangat Dokter Yuli. Sudah banyak memberikan masukan pada Kasina. Dokter Christian apa sudah muncul ya? Belum kelihatan, Bu. Sudah saya hubungi. Belum kelihatan. Jangan-jangan ketiduran ini Dokter Christian. Oke, kalau begitu karena pengujinya ada 2 orang ya, saya akan memberikan pertanyaan juga masukan pada Kasina ya. Dokter. Jadi saya sebetulnya ingin bertanya untuk Dokter Yuli juga mungkin mengenai judul ini apa di depan ini perlu ditulis mengenai artikel review begitu ya Dokter Yuli. Jadi kalau begini ini rasanya kan sekilas nggak tahu apakah ini suatu penelitian ataukah suatu artikel review ya. Untuk nantinya itu loh, untuk selanjutnya. Jadi
kalau misalkan judul ini tidak ada keterangan mengenai artikel review, seolah-olah ini adalah suatu penelitian. yang. Tapi saya lihat di ininya, di petunjuknya itu bagaimana, Kasina? Apakah memang seperti ini tidak ditulis mengenai artikel penulisan artikel review? Kalau di pedomannya sepertinya tidak dituliskan, dokter, untuk di covernya. Di covernya ya? Iya. Tidak ada tulisannya. Cuman mungkin bisa dibedakan antara penelitian sama artikel review itu di daftar isinya kalau menurut saya, dokter. Soalnya kalau sistematika di daftar isi pada artikel review itu kan nanti ada hasil analisis, kemudian bab 4 itu langsung di pembahasan setelah kerangka konsep. Oke, jadi maksudnya itu kan harus membuka, ya kan? Mulai daftar sampai per bab-babnya, bab dilihat bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kalau dilihat dari judul nggak bisa diketahui apakah ini suatu penelitian atau suatu artikel review. Oke, jadi ini mungkin nanti bisa masukkan untuk ini ya, untuk yang membuat apa namanya pedoman, apakah boleh ini dituliskan seperti itu. Ya, baik, Prof. Seperti yang sudah ditanyakan oleh Dr. Yuli mengenai pembimbing utama dan pembimbing serta, ini harus jangan kebalik-balik ya. Pembimbing utamanya itu sebetulnya Dr. Kantiana, tapi di ucapan terima kasihnya kamu balik itu. Baik, Prof. Diperbaiki. Kemudian saya lanjut ke ya, seperti yang disampaikan Dr. Yuli juga tadi mengenai rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah di sini saudara menulis apakah latihan fisik aerobik direkomendasikan ya untuk menghambat kerusakan tulang alveol pada penderita periodontitis kronis. Jadi rumusan masalah, kemudian tujuan, hipotesis dan kesimpulan itu harus linear ya, harus genang merahnya itu harus ada. Jadi ini sama yang disampaikan oleh Dr. Yuli tadi bahwa ini mengenai rekomendasi ini di kesimpulan juga tidak terjawab. Kemudian di hipotesis juga begitu ya. Jadi nanti supaya diperbaiki sesuai dibandingkan dengan penguji. Kemudian di halaman 9, tidak dibuka halaman 9, saudara di sini menyebut Renkel strip OPG. Ini kenapa kok dijadikan satu, kok digabung antara Renkel dan OPG? Pembahasannya di studi literatur. Padahal ini suatu hal yang berbeda sekali. Ya. Mohon maaf, Prof, atas ketidaktelitiannya. Seharusnya bukan pakai tanda hubung atau, tetapi dan, atau mungkin nanti bisa dipisah. Nah, itu. Jadi ya, kalau saran saya sebaiknya dipisah karena ini merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Baik, Prof. OPG ini adalah inhibitor ya, sedangkan kalau Renkel ini kan reseptornya, ligannya ya, Renkel ligan dari intinya. Kemudian pada ini dari awal memang ini suatu artikel review ya. Cuman saya agak kurang setuju ya, karena di sini misalkan salah satu di dalam tinjauan pustaka bab 2 mengenai etiologi dan patogenesis periodontitis ya. Ini sebetulnya suatu hal yang sangat penting ya, di mana sesuai dengan judulnya, dikaitkan dengan judul. Tapi yang saya sangat sayangkan, mengapa justru yang penting ini si Ahmad
kasih. Nah, ini hanya membahas dari satu jurnal saja, yaitu mengenai Quamila 2016. Padahal ini satu literatur review. Seharusnya ini harus banyak membahas dari beberapa literatur ya. Tapi di sini yang kamu sebutkan hanya satu, hanya Quamila 2016. Ya. Kemudian pada halaman 26, gambar 208, ini apakah kamu membuat sendiri mengenai pathogenesis periodontitis, ataukah kamu mengambil dari suatu literatur? Mengambil dari suatu literatur, Prof. Tapi kok tidak ditulis referensinya? Iya, di situ belum dicantumkan untuk sumbernya, Prof. Halaman berapa, Prof? Ya, ditulis ya. Halaman 26. Halaman 26 ya. Dilengkapi sumbernya ya, Prof? Ya, referensinya harus ditulis. Kalau enggak, ini orang mengira ini karanganmu sendiri. Apa namanya? Ya, baik, Prof. Pikiran kamu gitu. Nah, kemudian mengenai di halaman 51, manfaat latihan fisik. Pada alinea kedua, intensitas latihan fisik memiliki hubungan dengan rendahnya angka periodontitis. Nah, ini juga ya seperti yang disinggung Dr. Yuli. Kata latihan-latihan ini kenapa kok di kapital? Kapital. Kemudian dari intensitas sampai bla 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 sampai aktivitas periodontitis ini saudara mengambil dari mana? Apakah ini narasi saudara sendiri ataukah ini mengambil dari suatu literatur? Referensinya mana juga tidak ada. Saya ingin tanya, ini narasi ini apakah hasil pemikiranmu sendiri ataukah ini ngambil dari suatu referensi tertentu? Pada saat itu mengambil dari referensi tertentu, Prof. Tapi karena waktu itu mungkin karena terburu-buru sehingga jurnalnya itu tidak nemu jurnal aslinya. Seharusnya itu bisa disiasati dengan menuliskan sitasi sendiri tanpa harus melalui Mendeley. Jadi ini suatu kamu mensitir dari satu literatur. Iya, Prof. Tapi kamu tidak menemukan. Belum menemukan jurnal aslinya, Prof. Kan biasanya kalau nyari jurnal aslinya itu kan nanti ketemu file jurnal aslinya, kemudian dicitasi pakai Mendeley. Nah, waktu itu sepertinya saya belum menemukan untuk jurnal aslinya. Dan saya juga lupa untuk mensitasi secara manual. Nah, ini seharusnya disitasi secara manual ya? Ya, baik, Prof. Bagaimanapun ini tetap harus ditulis, saudara mengambil. Harus ada sumbernya ya, Prof? Mana? Ya. Tuh. Saya lanjut ke bab 3 ya. Bab 3 tadi ini sudah banyak dibahas oleh Dr. Yuli mengenai tanda ya. Tanda apa namanya ini? Dari tegak terus datar horizontal. Ini secara umum ini sudah merupakan standar umum ya nasional bahwa ini adalah tanda dari atau istilahnya itu menghambat. Ya. Tapi di sini saudara diganti dengan diberikan pada saat, apa maksudnya? Paham yang saya maksud? Jadi tanda. Ya, paham, Prof. Tadi pada penjelasan saya juga penjelasannya adalah menghambat. Mungkin nanti saya akan perbaiki lagi, Prof. Jadi diberikan pada saat ini, ya nggak jelas maksudnya ya. Jadi sebaiknya jangan diberi pengertian seperti itu. Jadi diberikan saat pada dasarnya ditulis menghambat saja. Memang intinya di sini kamu kan seperti transliterasi belut 4 ini di sini kan menghambat diabetes tipe 2 untuk supaya tidak terjadi hiperglikemi, begitu. Ya. Ya, Prof. Nah, kemudian di sini ada saya yang kurang setuju
mengenai apa kerangka pikirnya ya mungkin, atau ada sesuatu yang tidak cocok. Ya. Jadi di sini pada bab 3 yang di samping kanan, VO2 maksimal ya, meningkat akan menghambat hipoksia pada jaringan periodontal. Ini maksudnya bagaimana ya? Sebenarnya itu ada yang kurang, Prof. Seharusnya harus dilengkapi dengan sebelum ke hipoksia pada jaringan periodontal itu ada proses namanya oksigenasi jaringan terlebih dahulu. Jadi latihan fisik aerobik ini mampu meningkatkan volume oksigen maksimal yang kemudian menyebabkan oksigenasi jaringan. Nah, oksigenasi jaringan inilah yang nanti akan menghambat hipoksia pada jaringan periodontal dengan memberikan suplai oksigen. Oke. Kemudian pada keterangan kerangka konsep, ya, pada alinea ketiga di sini keberadaan bakteri anaerob pada pocket periodontal dapat menyebabkan rendahnya kadar oksigen atau biasa disebut keadaan hipoksia pada daerah tersebut. Ini. Jadi statement ini saya yang kurang setuju. Jadi saya ingin bertanya pada Sina, mana yang lebih dulu terjadi? Situasi hipoksia, adanya kekurangan oksigen di daerah periodontal, atau adanya patogen yang bersifat anaerob? Mana yang lebih dulu terjadi? Patogen yang bersifat anaerob, Prof. Gimana? Patogen yang bersifat anaerob. Yang lebih dulu? Iya, Prof. Dibandingkan dengan belajar patogenesa periodontitis kronis kamu, Dek. Ya, Prof ya. Ya. Jadi begini, manusia itu dilahirkan ya dari awal bayi perocot itu kondisi rongga mulutnya itu steril. Ya. Belum ada bakteri. Apalagi bakteri patogen. Dan kondisi jaringan periodontal yang bersifat sangat sedikit oksigennya itu dari awal itu sudah begitu. Jadi sebelum ada bakteri patogen yang bersifat anaerob, di sana sudah sifatnya oksigennya dikit. Oksigennya memang sangat sedikit. Jadi bukan bakteri patogen itu menyebabkan jaringan periodontal menjadi sedikit oksigennya, bukan begitu. Tapi karena memang kondisinya jadi kebalik kamu itu. Jadi memang dari awal di daerah jaringan periodontal itu memang sangat sedikit oksigennya. Jadi dari bayi lahir itu sudah terjadi seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya terkontaminasi oleh bakteri patogen. Nah, sehingga bakteri patogennya ini yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam rongga mulut. Kenapa bakteri patogennya ini dia berdiam atau tinggal di daerah jaringan periodontal yang sedikit oksigennya. Jadi yang menyesuaikan itu adalah bakterinya dengan kondisi yang ada, bukan bakteri patogen yang menyebabkan hipoksia. Hipoksia, bukan. Jadi sangat keliru kamu ini ya. Jadi ini keberadaan bakteri anaerob pada pocket periodontal dapat menyebabkan rendahnya kadar oksigen. Keliru ini. Ya. Terbalik ya, Prof. Ya, terbalik. Jangan seperti itu. Kemudian istilah penyakit periodontitis umumnya diprakarsai. Ini saya juga kurang cocok ya, kurang setuju. Istilah diprakarsai ini biasanya istilah sosial ya, di ilmu-ilmu sosial. Tapi kalau di dalam bidang medis jarang itu di istilah diprakarsai. Mungkin istilahnya apa? Lebih tepat kalau penyakit periodontitis umumnya disebabkan oleh disposisi biobakteri. Gitu.
istilah-istilah itu penting ya, sebetulnya jangan sampai keliru. Saya lanjut dengan pada halaman 59. Ada bab 4 ya. Ini ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Yang saya ingin tanyakan pada kriteria eksklusi, kenapa saudara mencantumkan penelitian yang bersifat review? Kenapa kok tidak disertakan? Iya. Menurut sepemahaman saya, Prof, ini kan penelitiannya berkaitan dengan artikel reviewnya berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi mungkin secara hasil juga itu akan lebih menjelaskan dari artikel yang sifatnya adalah penelitian laboratoris. Jadi yang artikel yang sifatnya review, bersifat review tidak kamu pakai. Ya, tidak kenapa? Saya. Kalau dipakai kenapa? Saudara menulis tentunya tahu dong. Ini kenapa kok diekskluskan, dia dimasukkan di eksklud artikel review. Bisa nggak ngerti jawabannya? Belum tahu, Prof. Ya, artikel review itu kalau yang kayak review itu datanya data apa? Kalau kamu memasukkan, kamu yang dimasukkan di dalam kriteria inklusi ini adalah jurnal-jurnal yang berupa satu penelitian, ya kan? Penelitian Ya, itu datanya data primer, ya kan? Iya, nah, kalau kamu memakai review itu data sekunder, berarti sudah jelas tidak bisa dimasukkan, ya. Jadi kamu nulis harus tahu jawabannya. Kemudian pada halaman 61, data extraction. Ya. Di sini ditulis adapun ekstraksi data yang disertakan dalam review oleh penulis meliputi penulis dan tahun, judul penelitian, kesimpulan penelitian. Tetapi pada kenyataannya pada tabel 22 ekstraksi data yang saudara cantumkan di situ adalah penulis, judul, dan hasil, bukan kesimpulan. Kenapa? Coba saudara lihat pada tabel 22, itu penulis, judul, dan hasil. Padahal pada syarat data extraction itu adalah kesimpulan yang harus ditulis. Ya, Prof. Nanti saya ganti dengan menyesuaikan kesimpulan penelitian karena sepemahaman saya hasil penelitian itu merupakan dari kesimpulan artikel tersebut. Masa? Kesimpulan sama hasil beda loh. Hasil itu masih secara umum bisa berlawanan, bisa searah, bisa sinergis. Tapi kalau kesimpulan itu sudah satu hasil yang ditarik oleh penelitinya sesuai dengan tujuan penelitiannya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ada persyaratan mengenai jumlah artikel yang harus diekstraksi? Kalau untuk persyaratannya sepertinya tidak ada, Prof. Kemarin waktu saya tanya ke beberapa teman yang sudah sidang itu, kebanyakan mereka di antara kisaran 5 hingga ada yang sampai 8. Ada batas minimalnya nggak? Sepertinya tidak ada, Prof. Tidak ada. Tapi ya mungkin kalau menurut saya semakin banyak akan semakin bagus karena data yang bakal dijelaskan juga semakin banyak, argumennya juga bakal semakin lebih banyak. Jadi sebetulnya kamu harus mencari ini ya, pedoman untuk penulisan artikel itu mungkin bisa di googling. Apakah ada persyaratan minimal jadi untuk ekstraksi datanya.
Karena itu penting ya. Baik, Prof. Kemudian pada halaman 67 ya, ini saudara melepas ini terpisah mengenai gambar 213 itu. Gambarnya di halaman 67, keterangannya di halaman 68. Iya, Prof. Mohon maaf, Prof. Mungkin itu waktu ngeprint biasanya kan pakai format Word, itu ada yang berubah. Ini tadi ya, ini sudah dibahas oleh Dr. Yuni mengenai kesimpulan tadi, saudara harus sinkron ya, tentang rekomendasi di rumusan masalah itu harus jelas. Kemudian yang terakhir pada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kamu tahu berapa daftar pustaka yang kamu? Ada berapa? Mohon maaf, Prof. Mengenai hitung. Banyak Kamu sekali ya. Ada berapa yang dipakai? Yang dimasukkan dulu, yang kamu tulis daftar pustaka itu ada berapa? Dari tahun berapa? Mohon maaf, kurang kedengeran. Jumlahnya berapa jumlahnya? Bukan, jumlahnya yang kamu tulis itu ada berapa? Total kalau kemarin pernah saya hitung sekitar 120-an mungkin, Prof. 120? Di atas 100 kalau tidak salah, Prof. Tidak sampai lah. Mungkin saya yang salah, Prof. Soalnya udah lama ngitungnya. 104 jumlahnya. 104. Nah, sekarang itu ada aturannya ya, untuk penulisan artikel review itu 30% itu harus berupa textbook ya, dan 70% berupa jurnal. Nah, ini suatu aturan yang tertulis ya yang disebarkan di fakultas, yang pedoman. Nah, ini apakah saudara sudah memenuhi ini? Meskipun tidak 30% ini maksimal. Sepertinya belum, Prof, untuk textbooknya. Karena kebanyakan daftar pustaka yang saya ambil itu kebanyakan dari jurnal. Textbooknya ada berapa yang kamu masukkan? Belum saya hitung lagi, Prof. Belum ada sama sekali atau gimana? Teori-teori dasar itu ya, yang di bab 2, teori-teori dasar yang sudah ilmunya pakem, itu bisa kamu ambil dari textbook. Itu pertanyaannya Prof. Tuti itu betul. Misalnya teori dasar tentang periodontitis, kenapa kamu ambil di Kris Mariono? Itu di Karansa ada. Itu kan sudah established, sudah betul, banyak. Established itu loh, Dek. Ya. Baik, dokter. Ya. Jadi saya rasa itu dari saya. Dokter Christian bagaimana? Apa sudah muncul? Tidak bisa dihubungi, Prof. Ya, tidak bisa dihubungi. Ya. Sakit kemarin itu. Oh, waduh. Kalau orang sakit jadi kepikiran ya. Iya. Kemarin tuh saya kira bepergian, ternyata sakit. Yang tuh sudah nggak fit mulai kapan nguji ini loh Mas, nguji siapa itu? Yang bimbingan kita yang itu kan udah nggak fit itu kan, sudah off kamera. Ya, terus minta live dulu. Yang waktu nguji bimbingannya Pak Lutfi itu, dia sebagai pembimbing serta itu, kalau tidak salah. Oh, ya. Sebelumnya sudah dok, sebelumnya yang waktu ujian sebelum itu sudah siapa ya bimbingannya siapa waktu itu saya ikut apa bimbingan saya sama siapa ya bimbingan sama Mbak Tiwi kalau nggak salah itu. Jadi memang minta izin nguji dulu sedikit sekali terus ya memang kelihatan memang kalau nggak fit nggak sehat terus izin ini dulu izin apa keluar izin dulu ya udah lama hampir berapa minggu ya paling nggak sudah seminggu apa 2 minggu yang lalu. Kasina ngirim naskahnya ini apa? Lewat email atau print out? Ke Dokter Christian, Prof. Ya.
print out waktu itu saya antarkan ke rumahnya karena disuruh ngantarkan. Ketemu? Enggak ketemu, saya kasihkan ke perawatnya. Print out. Iya. Ya sudah, bagaimana Bu Tanti? Ini apakah dianggap Mungkin saya sedikit mau nambahkan ya, Bu ya. Oh iya, enggak. Jadi mengenai anggota uji, saya rasa sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang saya serahkan kepada pembimbing, monggo. Oh iya, matur nuwun. Sebelum ke pembimbing pertama, nanti gongnya pembimbing pertama, saya pembimbing kedua dulu. Saya mau merangkum dulu, Mbak Mas Hasina. Jadi yang telah disampaikan sama Dr. Yuli dan Dr. Tuti itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan semua sudah saya catat semua. Ya, oleh karena itu bisa dilihat di sini bahwa abstrak tidak lengkap. Iya, jadi abstrak Anda kalau Anda baca lagi, itu abstrak bahasa Inggrisnya bukan hanya nggak lengkap, nggak memenuhi syarat sama sekali karena nggak ada hasil, nggak ada pembahasan, nggak ada kesimpulan. Ya, tolong dilihat lagi ya Mas ya, dan dicatat ya tolong ya. Baik dokter. Kemudian saya membantu menjawab dari Bu Yuli. Iya, ini sudah mengikuti panduan dari fakultas yang tempo hari sudah saya share ke BO. Jadi memang tata caranya, urutannya seperti ini. Kemudian penulisan huruf besar ini membuat saya juga keri mata saya. Nggak tahu kenapa dugaan saya di setelan dictionary Anda di Microsoft Word Anda itu kata-kata latihan, kata-kata periodontitis itu jadi huruf besar. Nah, tolong Anda edit di situ. Jadi begitu Anda nulis latihan, spasi langsung keluar besar. Tolong Anda edit di situ nanti. Baik, Dok. Jadi dictionary-nya keluar itu adalah dictionary huruf besar. Nah, karena ini sangat mengganggu, ya. Kemudian ada sedikit yang perlu saya sampaikan di sini. Saya share sedikit tentang hal tersebut, ya. Jadi ini yang pertanyaannya Bu Yuli tadi, dan juga pertanyaannya Dr. Prof. Tuti ini sangat bagus. Itu filosofis ya Mas. Jadi dulu mana antara kondisi hipoksia dan bakteri gram aerobik itu pertanyaan filosofi yang sangat cemerlang itu. Dan nggak semua orang bisa jawab memang. Itu memang harus. Jadi itu Anda bersyukur dapat pertanyaan itu untuk mempertajam analisa Anda. Nah, sekarang adalah titik ini Mas. Ini titik yang krusial. Karena apa? Karena kalau kita ngomong diabetes tipe 2 itu nggak terjadi ini, Mas. Jadi kalau kerusakan sel beta pankreas itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 itu resistensi insulin. Artinya apa? Insulin tidak bisa ditangkap oleh reseptornya di sel hati dan sel otot. Jumlah insulinnya bagaimana? Cukup. Sel beta pankreasnya rusak apa tidak? Tidak. Dia bisa menghasilkan insulin yang cukup, tapi insulin itu sebagai sebuah hormon, dia perlu reseptor yang menangkap supaya bisa terjadi second messenger. Masalahnya, reseptor di dalam selnya itu tidak bisa kurang atau tidak bisa berfungsi menangkap insulin sehingga terjadilah ini resistensi insulin. Inilah yang terjadi pada diabetes tipe 2. Tugas Anda mencari jalur baru dari aktivasi TNF-alfa dan lain-lain ini, bagaimana dia bisa menuju ke resistensi insulin. Melalui apa? Ada, teorinya banyak. Jadi nggak melalui kerusakan sel beta pankreas. Melalui apa? Antara aktivasi TNF-alfa menuju resistensi insulin, sehingga lebih menggambarkan bahwa ini adalah diabetes tipe 2. Jadi bukan melalui ini, Mas ya. Iya. Kemudian 30% textbook dan 70% jurnal ini juga harus dipenuhi, Mas ya. Tolong pada waktu nanti revisi diganti atau diubah ya.
Nah, kemudian pertanyaan yang bagus lagi dari Dr. Yuli, preventif atau kuratif, Mas? Nah, untuk menjawab preventif atau kuratif ini kita nggak bisa dengan mudah menjawab preventif atau kuratif. Karena apa? Karena banyak juga penelitian yang belakangan ini mengatakan bahwa dengan olahraga ini setara efeknya seperti dilakukan scaling dan route planning. Nah, kalau scaling dan route planning itu ya sudah kuratif. Tapi sekuratif sebesar apa? Apakah dia bisa menumbuhkan tulang yang sudah terlanjur resorpsi? Saya kira juga enggak. Sebatas apa tuh kuratifnya? Coba Anda pertajam lagi, nanti ada, sehingga di pembahasan dan kesimpulan itu keluar kata-kata kalau kuratif sebatas apa. Kalau promotif preventif pasti. Kalau kuratif sebatas apa. Ini jadinya bagus nanti anunya naskah ini. Kalau Anda bisa menjawab itu. Ya. Dosis olahraga juga perlu ditulis dengan baik, seperti tadi Dr. Yuli katakan. Kemudian saya ulang lagi bahwa tujuan umum harus sama seperti kesimpulan, harus sinkron dengan kesimpulan dan hipotesis. Jadi kalau tujuan umumnya adalah melakukan summarize atau rangkuman, ya hasilnya apa nanti keluar. Kemudian tujuan umum yang kedua yang belum kelihatan berupa rekomendasi ilmiahnya bagaimana. Nah, ini Anda bisa mengeluarkan rekomendasi ilmiah bahwa berdasarkan rangkuman rangkuman ilmiah yang telah dibuat, maka rekomendasi ilmiah adalah seperti ini. Olahraga dengan cara yang baik bisa mengurangi resiko kerusakan tulang akibat periodontitis pada penderita diabetes tipe 2. Ya. Sehingga rekomendasinya memang harus dilakukan olahraga. Sehingga kita tahu bahwa semua orang diabetes itu kalau kontrol ke dokter penyakit dalam itu rekomendasinya sama semua, harus olahraga. Nah, dokter gigi pun nanti kemudian besok seperti itu ya harapannya. Memberikan rekomendasi kalau misalnya punya pasien diabetes plus periodontitis, kita juga olahraga Pak ya, gitu loh. Kita kan enggak, route planning Pak ya, scaling Pak ya, kan gitu. Nah nanti besok enggak olahraga, nanti kita sama seperti dokter penyakit dalam. Kira-kira begitu nanti arahnya ya. Arah ke depannya, Dok. Ya, arah ke depannya justru ini. Tujuan penulisan ini nanti arahnya ke sana, Mas ya. Oke, saya kira cukup itu dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuli dan Prof. Tuti yang memberikan pertanyaan yang sangat bagus, masukan yang sangat berarti. Monggo, Prof. Tuti. Tantiana. Monggo Dr. Tantiana sebagai pembimbing utama. Masih di mute Dr. Tanti. Masih mute, Bu. Nah. Ya. Nah, silakan. Pak Bersun atas waktunya. Mungkin saya tambah-tambahin dikit. Tadi kata sudah banyak dan lengkap. Ini tadi mengenai abstrak lagi ya. Jadi abstrakku yang bahasa Inggris ini tadi kan Dr. Yuli mengatakan bahwa apa betul hambatan itu obstacles ini ya. Ini coba diganti dengan inhibition of. Iya Pak Oke, cocok ya. Inhibition of alveolar bone damage on, bukan in ya, karena pada. Kalau di dalam itu in ya. On chronic periodontitis bla 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 bla, itu sudah benar ya. Kemudian yang bawah itu tujuan kamu tulis objektif ya. Itu gantian purpose saja. Ya. Itu lebih gampang dimengerti ya. Nah, nanti yang method, result and conclusion itu kamu teruskan ya. Nanti kalau sebelum kamu coba kirim ke aku itu yang abstrak itu, yang kurang itu bawah itu loh ya. Biar aku baca. Oke, ya yang itu. Kemudian halaman 24 mengenai etiologi dan patogenesis periodontitis. Itu kamu kumannya itu rodok dipisahkan ya. Jadi ini kamu menulis tapi bla 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 kumannya ini Porphyromonas gingivalis,
agregatibakter dan lain-lain. Itu coba kalau kamu pisahkan ya. Jadi kuman penyebab periodontitis gitu ya. Biar lebih lebih agak ada penekanan, tidak sambil lewat saja ya. Ditambahkan itu ya. Kalau perlu ditambahin gambarnya atau fotonya, enggak usah semua, katakan beberapa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu tentang hasil. Ini yang kemarin saya rada bingung pada waktu dia nulis hasil. Hasil itu hasil apa ya? Karena Anda tidak melakukan penelitian sebetulnya. Ya, kalau hasil dari penelitian ditulis, kalau ini hasil dari hasil analisis. Penggabungan analisis review, apa perlu dituliskan Pak Oki ya? Mestinya langsung pembahasan kalau menurut saya. Kalau dalam pedomannya ada, dalam pedoman penulisannya ada. Jadi ini seperti juga menggantikan penelitian, tetapi metodenya metode artikel review, eksplorasi ilmiah, review gitu loh. Hasilnya, hasil dari eksplorasinya bagaimana? Iya, ada di pedomannya ada ya, Mas Kasina? Ya, saya mengikuti yang ada di pedoman, Dokter. Jadi kalau di pedoman literatur review yang dikeluarkan oleh Fakultas itu, bab 5 hanya mencantumkan hasil saja. Masalahnya di pedoman ada. Oh, iya. Oh, jadi di pedoman memang ada ya tentang hasilnya. Iya. Makanya saya mikir begini, ini karena bukan penelitian, kan tidak ada hasil yang Anda peroleh dari yang Anda lakukan. Maksud saya begitu. Tetapi kalau memang di situ memang ada hasil, nanti tolong ditulis yang lebih spesifik dari Anda mengumpulkan teori-teori atau pendapat-pendapat dari ini jurnal-jurnal itu saja. Ya. Baik, Dokter. Saya rasa hanya itu, sama komentar tentang daftar pustakamu itu kok banyak banget ya. Saya hitung itu 18 lembar daftar pustaka itu. Dan per lembar itu minimal 5. Kamu kalikan saja. Terus pertanyaannya, apa semua itu dia dipakai? Apa semua itu juga disitir? Tadi ada yang di dalam itu tidak kamu beri kepustakaannya. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Kalau memang itu tidak dibaca semua. Ya, yang penting-penting yang memang kamu baca dan yang kamu tulis dan itu dimasukkan di bawahnya. Gitu ya. Saya lihat sudah tebal, pantesan kok tebal banget begitu. Kebanyakan di daftar pustaka, ya. Baik, Dokter. Dokter Tanti, ada kelewatan loh di bab 2 itu ada rujukannya, tapi yang di belakang belum ada. Oh gitu. Ya, jadi tambah lagi itu bisa-bisa itu ada kelewatan itu bisa gitu. Makanya yang memang tidak kepake terus tidak dibaca terus tidak dirujuk ya wes aja ditulis. Aku tak juga kok di 18 lembar banget ini. Oke, saya rasa cukup dari saya, Prof. Tuti. Monggo, Prof. Tuti masih keluar dulu. Masih off. Ya. Jadi gimana ini? Kasina nunggu di luar dulu ya? Ya, baik, Dokter. Sudah saya taruh. Oke, itu judul itu jangan pakai, kalau destruksi itu jangan. Buka pintu sebentar. Ya, Prof. Jangan damage, karena itu istilah medisnya bukan damage loh, itu kayak bahasa destruction atau resorpsi kan memang klinisnya seperti itu. Jadi jangan letterlek dengan bahasa bahasa populer. Bahasa memang ini kan pakai Google-nya Google Translate. Iya. Hanya kalau mau Anda langganan yang namanya Grammarly, tapi memang beli. Itu nanti bisa disesuaikan medik atau apa atau akademik gitu bisa. Tapi memang beli. Terima kasih sarannya, Dok. Iya. Saya taruh Anda di ruang tunggu dulu ya, Mas ya. Baik, Dok. Jadi Ibu-ibu, penilaiannya sekarang tidak seperti dulu. Monggo ini di file ini yang ada di chat ini di-download, atau kalau nggak bisa nanti saya kirim lewat chat ya. Kemudian diisi hasilnya, dikirim di foto atau diisi pakai MS Word. Hasilnya dikirim ke ketua penguji. Ketua penguji nanti akan merangkum, kemudian merata-rata
Nah, ini Prof. Tuti baru nambah. Ini begini Prof. Tuti. Oke. Cara penilaiannya sekarang agak berbeda dengan yang dengan minggu-minggu lalu. Jadi seperti dulu kita pakai form yang lama. Form yang lama ini dalam bentuk MS Word tidak saya kirim ke chat. Ini nanti saya kirim lagi ke WA juga bisa. Masing-masing dosen mengisi secara offline. Kemudian hasilnya difoto atau dikirimkan ke Prof. Tuti sebagai ketua penguji. Kemudian Prof. Tuti menghitung nilai rata-rata semua. Sehingga keluar nilai akhir. Nilainya berapa. Nah, nilai akhir dikasihkan ke Mas Andi, nanti Mas Andi yang mengisi ke Google Form-nya. Ya, jadi ini tidak bisa sekarang, berarti memerlukan waktu ya, Pak. Iya, memerlukan waktu. Ya. Formnya yang offline ini sudah saya kirim ke chat. Kalau mau nanti saya kirim lagi ke WA. Ya. Jadi ini si mahasiswanya sudah keluar ya? Sampun. Oh, sampun. Ya, jadi Mas, ini saya buka ya. Sebentar, bedanya. Ini saya buka itu bentuknya masih Google Form seperti yang dulu. Terus ini diisi. Iya. Kalau submit kan berarti online. Enggak, bukan itu. Sekali lagi saya ulangi bahwa yang saya kirim itu ini file MS Word ini. Bentuknya seperti ini, Bu. Bentuknya seperti yang lama dulu. Ini panjenengan isi. MS Word-nya. Panjenengan isi, kemudian dikirim ke Prof. Tuti sebagai ketua penguji. Pakai WA boleh, pakai email boleh. Kemudian nilai akhirnya ini dari penguji 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 keluar satu nilai aja. Katakanlah nilainya 75 kita. Nah, Prof. Tuti nyetor angka 75 itu ke Mas Andi dan Mas Andi nanti yang mengisi. Lah terus yang dikirim ini Google Form ini Mas Oki ngirim nggak perlu. Itu Mas Andi itu yang ngisi. Kita nggak usah ngeklik itu. Karena kalau Google Form itu diisi hanya ada satu nilai aja. Nilai rangkuman dari 5 penguji ini. Atau 4 penguji ini. Ini kayaknya soalnya fakultas itu kewalan ya. Jadi mereka itu terus mintanya ujungnya itu minta di anu semua ya di bagian ya. Yeah. Soalnya kalau memang kayak Google Form kemarin mereka perlu waktu untuk meresum lagi atau kembali lagi kan kerja 2 kali gitu loh mungkin ya. Enggak ada sesuatu yang perlu disembunyikan karena ada PPDGS yang bisa melihat nilainya, siapa yang ngasih nilai berapa gitu. Oh, gitu. Ada kebocoran ya? Iya, jadi nanti dia tahu Prof. Tuti itu ngasih nilai saya berapa gitu bisa. Nah, kalau keluarnya nilai akhir kan nggak tahu siapa ya. Yang tahu hanya ketuanya. Iya, Bro. Jadi, ya wes, ya wes. Semua itu ada positif, ada negatifnya. Semua cara itu. Jadi ini mengenai ujian Ahmad Kasina kali ini, bagaimana disetujui untuk dinyatakan lulus dan bisa dilanjutkan untuk perbaikan? Ya, lulus ya. Ya dia bisa menyelesaikan sampai segitu banyaknya ya. Iya. Cuman ya memang itu ya harus telaten milih lagi itu melihat satu-satu. Ya, oke. Jadi kalau begitu bisa dimasukkan lagi sampai ya, tadi. Iya, Bro. Ya. Karena saya jam 11 nih nguji lagi nih. Iya, Bro. Itu dari ketua lagi dah. Iya. Oh. Mana ini? Nah, itu. Silakan, Bro. Nah, ini Kasina. Ya, Prof. Kita sudah berdiskusi ya, membahas mengenai hasil presentasi dan hasil literatur reviewmu. Sudah mendapatkan kata sepakat bahwa Saudara Ahmad Kasina Aula dinyatakan lulus dengan perbaikan. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Jadi perbaikannya cukup banyak, harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini karena kalau tidak salah tanggal 28 sudah harus menyerahkan hardcover. Ya, hardcovernya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Kasina
Perjuangan Anda sudah cukup bagus sampai ujian hari ini, ya. Mengenai nilai itu sangat tergantung nanti kepada hasil perbaikanmu seperti apa. Kalau kamu memperbaikinya dengan serius dan dengan sungguh, ya, maka tentu hasilnya akan baik. Saya rasa saya ucapkan selamat kepada Kasinah. Mau foto dulu apa enggak? Ya, foto dulu Pak Oki. Oh, ya. Ya. Kalau foto dulu, skripsimu anu bawaan di naskahnya diginikan, Mbak. Ya, Oke. 1, 2. Sekali lagi, sebentar. 1, 2. Oke, sebentar saya cek dulu. Oh, bagus. Oke. Silakan Prof, ditutup Prof. selamat ya Kasina ya. Baik, terima kasih dokter. Selamat, Dek. Terima kasih dokter. Ya, naskah. Berakhirnya. Iya. Ya. Iya, Dok. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuli sebagai penguji. Ini sayang Dr. Christian tidak hadir. Mengenai nilai bagaimana ya ini Dr. Christian? Ya, Saya dibagi 4 aja, Prof. Di berita acara tertulis bahwa pengujinya hanya 4 dan nilai akhirnya dibagi 4 nanti jumlahnya. Oke. Ya sudah. Ye, Terima kasih Prof. Tuti, Dr. Yuli, Pak Oki. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih dokter. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat semua, jaga kondisi. Amin. Ye. Amin, amin, amin. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.